Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu berencana ingin beli Tecno Pova 4, kamu wajib banget tonton video ini sampai akhir. Karena di video kali ini kita akan membahas apa saja kelebihan serta kekurangan yang dimiliki Tecno Pova 4. Dimana poin seperti ini wajib banget kamu ketahui supaya tidak salah pilih atau menyesal di akhir. Dan untuk kelebihan yang pertama adalah memiliki spesifikasi gahar. Untuk harga 2,4 juta, HP ini sudah memiliki spesifikasi yang gahar di kelas harganya. Kapasitas memori besar 8/128 GB. Chipset yang digunakan juga ngebut MediaTek Helio G99 octa-core 2,2 GHz, pabrikasi hanya 6 nanometer. Yang mampu menghasilkan skor Geekbench 5 di angka 538 dan 1709 poin untuk multicore-nya. Sedangkan untuk skor Antutu bisa sampai angka 363 ribuan. Sudah sangat lumayan pastinya untuk harga 2,4 juta. Pokoknya spesifikasi yang ditawarkan di HP ini tidak kentang sama sekali. Apalagi untuk sensornya juga sudah lengkap, hampir semua ada. Buat kamu yang butuh sensor NFC juga sudah ada. Dan untuk sensor giroskopnya di sini sudah menggunakan hardware giro, jadi makin tambah lengkap pastinya. Lalu untuk kelebihan yang kedua adalah performa bisa diandalkan. Berkat spesifikasi yang gahar, untuk urusan performa, HP ini sudah cukup bisa diandalkan untuk digunakan berbagai kebutuhan. Mulai dari yang kasual bahkan gaming. Digunakan buat main game Mobile Legends sudah mampu menjalankan game dengan baik. Untuk gameplaynya juga sudah cukup lancar, baik satu lawan satu atau lagi tempur rame-rame. Hampir tidak ada kendala yang berarti. Lalu kalau digunakan buat main PUBG Mobile, HP ini juga sudah mampu menjalankan game dengan lancar. Di sini yang saya suka, untuk sensor giroskopnya sudah berjalan dengan baik dan cukup responsif, tidak terasa delay karena sudah menggunakan hardware giro, sehingga mampu memberikan pengalaman yang lebih saat gameplay. Sedangkan untuk suhunya di sini juga terpantau aman, hanya di tingkatan hangat saja, tidak sampai panas. Pokoknya untuk urusan performa kamu tidak usah khawatir. Dan untuk kelebihan yang ketiga yaitu baterainya super jumbo. Tecno Pova 4 dibekali dengan kapasitas baterai yang besar 6000 mAh dengan kecepatan isi daya fast charging 18 watt. Dengan baterai sebesar ini, untuk daya tahannya HP ini sudah pasti bisa diandalkan, apalagi memiliki angka fabrikasi yang kecil hanya 6 nanometer. Digunakan buat nonton YouTube selama 60 menit dengan jaringan WiFi hanya berkurang 3%. Buat main Mobile Legends selama 30 menit berkurang 5%. Dan buat main PUBG Mobile selama 33 menit berkurang 5%. Sudah sangat irit di kelas harganya. Dan yang pasti bisa diandalkan untuk penggunaan selama seharian. Sedangkan untuk kelebihan yang keempat adalah memiliki desain kekinian. Seperti yang kamu lihat, untuk tampilannya, HP ini sudah kekinian. Mulai dari kombinasi warna, setup kamera, hingga letak sensor sidik jari yang sudah ada di bagian samping, jari satu dengan tombol power. Untuk bagian depan atau layar juga tidak kalah cakep, karena sudah menggunakan konsep punch hole display. Dengan refresh rate bisa sampai 90 Hz. Yang dimana poin ini jadi nilai lebih pastinya, karena kebanyakan merek lain dengan harga setara masih menggunakan konsep water drop screen. Jadi untuk urusan desain, HP ini tidak terkesan jadul sama sekali. Lanjut untuk kelebihan yang kelima adalah fiturnya melimpah. Buat kamu yang belum tahu, untuk operating system HP ini berjalan di Android 12 basis iOS 12. Di sini yang saya suka, untuk fitur yang ditawarkan lumayan banyak, hampir semua ada. Fitur penting seperti kutu kedua kali untuk on off, belah layar jadi 2, screenshot 3 jari, rekam layar, smart panel, mode game, dan screen mirroring sudah tentu ada. Bahkan untuk sektor kamera di HP ini juga sudah dilengkapi dengan fitur ultra stabil video untuk kamera belakang dan depan. Jadi cukup menarik pastinya, karena fitur seperti ini jarang ada di merek lain untuk harga setara. Itulah tadi 5 kelebihan dari Tecno Pova 4 yang harus kamu ketahui sebelum membelinya. Sekarang kita akan bahas apa saja kekurangan yang dimiliki HP ini. Dan untuk kekurangannya adalah dimensi bodi terlalu besar. Untuk secara tampilan saya sudah singgung di atas kalau HP ini sudah memiliki look yang kekinian. Namun yang harus kamu perhatikan, untuk dimensi bodinya HP ini tidak bisa dibilang compact, karena memiliki panjang sekitar 170,59 mm. Jadi agak kurang PW saat dipakai menggunakan satu tangan atau masuk ke dalam saku celana.
Ini bisa terjadi karena ukuran layarnya juga besar, 6,82 inch. Jadi tidak heran kalau dimensi bodinya juga ikut besar. Namun yang jelas buat kamu yang hobi main game, saya rasa ini bukan sebuah masalah. Karena saat gaming, jangkauannya bakal lebih luas. Tapi kalau kamu tidak hobi main game atau nonton, poin ini bisa kamu garis bawahi. Dan dari pengujian yang saya lakukan, jujur hanya itu kekurangan yang saya temui di Tecnopova 4. Kalau untuk masalah layarnya masih SD Plus dan ada isu touch delay, saya sih tidak menemukan selama pengujian, alias aman-aman saja. Pokoknya yang jelas HP ini sudah paket lengkap di kelas harganya, jadi sangat menarik untuk dilirik. Namun supaya tambah yakin, kamu juga wajib banget tonton video review lengkapnya untuk tahu hasil kamera, gaming test, baterai test, dan yang lainnya. Karena di sini kita hanya bahas poin-poin intinya saja yang masuk dalam kelebihan dan kekurangan. Jadi kalau misalnya kamu punya pendapat atau poin tambahan yang lain, kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar supaya teman-teman yang lain biar pada tahu. Pokoknya yang jelas tidak ada produk yang sempurna, yang ada hanyalah produk yang cocok buat kamu. Karena semua pasti punya kelebihan dan kekurangan. Jadi sebelum beli, pastikan sudah disesuaikan terlebih dahulu dengan kebutuhan kamu buat apa. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.